tok nan barek-barek iko, kok karpet, spring bed, sofa, kain pintu dan lain-lainnya. Hasil cuciannya berhasil, orun pulo lah. Nah, tinggal telepon saja DN Celing tuh, gratis antar jemput. Yo Isai, solusi paling tepat untuk kebersihan dan keharuman semua perabotan rumah tangga Anda yang terbuat dari kain atau sejenisnya, percayakan saja di DN Celing. Seperti karpet, semua jenis yang ada di rumah atau masjid, sofa, boneka, spring bed, kasur Palembang, dan lain-lain. Karena pelayanannya menggunakan mesin berteknologi canggih dan tenaga profesional. Hasilnya dari najis dan debu jalanan, harum dan celing, seperti baru lagi. Gratis antar jemput ke alamat dalam kota Payakumbuh. Juga menyediakan peralatan dan parfum laundry. Hubungi ya DN Celing di Jalan Pahlawan nomor 66 Labuh Basilang Payakumbuh, sebelah kanan arah ke Sawah Padang. HP 0821 70 50 51 52. Ya, hubungi 0821 70 50 51 52. DN Celing, solusi bersih-bersih dan harum. Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam. Sege bana kini ko patang raso-raso ka. Janta longsong banaen. Manginyam deh inya biko. Mooh Nia. Mangkaso en, lai capek inya sehat balik. Iyo, alhamdulillah. Iko berkat baurut itampit Bunda Fatimah. Nanti padang lebar apa kumbuh tu enak. Iyo. Uni enan sedang hamil kini tu Kan jo Bunda Fatimah tu pulo baurutnya mah. Sudah tu, en coba pulo terapi natural ion power ditampik Bunda Fatimah tu. Yo sanang badan deknya. Ahli urut Bunda Fatimah menerima urut untuk orang dewasa, laki-laki dan wanita. Urut untuk ibu hamil dan anak-anak. Tersedia juga terapi natural ion power produk dari Jepang. Bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki masalah saraf, mencegah penyakit degeneratif, memperbaiki metabolisme tubuh, menghilangkan rasa lelah, merilekskan pikiran, menghilangkan kekakuan otot, membantu menetralisir radikal bebas, dan lain-lain. Juga tersedia air berenergi terapi biodis, mineral energi molekul air. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan sangat baik dikonsumsi dari segala usia. Aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, datang ya ke tempat ahli urut Bunda Fatimah. Beralamat di Jalan Fatmah Jalil nomor 48, jalan masuk dari sebelah Hotel Bundo Kanduang di daerah Padang Leba, Payakumbuh. HP 0813 85 48 9470 atau 0852 63 32 6971. Bunda Fatimah menunggu Anda dengan senang hati. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Arifin Ilham mengucapkan selamat mendengar Harau FM. Semoga radio kita bersama dalam berkah Allah. Amin ya mujib as-sa'ilin. Mencuci pakaian sesuai syariat Islam. Mencuci pakaian adalah salah satu kegiatan yang akrab dengan kita sehari-hari. Biasanya, setiap orang mencuci pakaian 2-3 kali seminggu kan? Ada pula yang menumpuk hingga seminggu karena hanya ada waktu luang di akhir pekan. Bahkan di era modern sekarang ini, sangat lazim rumah tangga yang mencuci pakaian menggunakan jasa laundry. Namun hal yang harus kita perhatikan adalah, meskipun pakaian kita bersih, tapi belum tentu suci. Bersih dan suci adalah dua hal yang berbeda. Sedangkan yang menjadi syarat sah sholat adalah pakaian yang bersih lagi suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 4. Bersih dalam konteks tersebut adalah suci dari najis. Karena itu jika pakaian Anda tidak suci, maka sholat Anda tidak sah. Lalu bagaimana dengan pakaian Anda?
Sudah bisakah pakaian Anda dipakai untuk sholat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu beberapa faktor yang membuat pakaian Anda tidak suci. Misal, karena barang-barang najis dari luar atau terkena najis dari dalam, semisal tetesan air kencing pada celana atau percikan air kencing pada celana panjang Anda. Faktor yang menyebabkan pakaian terkena najis sebenarnya ada yang dari luar dan dalam. Ada yang diketahui dan tidak diketahui. Ada yang dapat dikendalikan dan yang tidak. Itulah mengapa kita harus berhati-hati terhadap pakaian yang kita pakai. Karena pakaian yang telah terpakai ini sangat berpeluang loh terkena najis. Pakaian-pakaian yang kena najis ini, jika tidak dicuci dengan benar, maka statusnya masih belum suci. Sholatnya pun menjadi tidak sah jika menggunakan pakaian ini. Lalu bagaimana cara mencuci pakaian yang bisa membersihkan sekaligus mensucikan? Cara mencuci pakaian agar dapat digunakan untuk sholat adalah dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air yang tidak dapat dipakai untuk bersuci antara lain adalah air mutanajis atau air yang kemasukan najis, yang jumlah volume airnya kurang dari 2 kulah atau 216 liter. Sekedar tambahan informasi bahwa volume sebuah drum adalah 208 liter. Masalahnya sekarang adalah banyak orang yang mencuci dengan mencelupkan pakaian ke dalam mesin cuci atau ember yang volumenya kurang dari 2 kulah atau 216 liter. Jika pakaian tersebut sudah terkena najis seperti tetesan air kencing, maka otomatis air tersebut berstatus air mutanajis dan tidak dapat dipakai untuk bersuci, sehingga mencuci dengan cara ini tidak menghasilkan pakaian yang suci. Untuk menghindari najis menyebar ke pakaian-pakaian yang lain, maka sebelum memasukkannya ke dalam bak cuci, pisahkan dulu pakaian yang sudah jelas kena najis seperti darah, urin, muntah, kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Hal ini supaya pakaian lainnya tidak ikut kena najis dari pakaian tersebut. Langkah berikutnya, bersihkan najis yang menempel pada pakaian dengan cara sederhana, yakni mengguyurnya dengan air. Usahakan najis ikut mengalir ke bawah, seiring dengan aliran air hingga benar-benar bersih. Cuci dengan sabun. Sabun berfungsi untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada pakaian, sehingga bersih dan tidak bau. Boleh mengucek dengan tangan, menyikat maupun mencucinya dengan mesin cuci. Namun yang perlu diperhatikan adalah saat memasukkannya ke mesin cuci, usahakan najisnya sudah hilang seluruhnya. Karena menurut syariat, najis yang masuk ke dalam air kurang dari 2 kulah atau sekitar 200 liter akan menjadi air yang najis pula. Pembilasan. Bilas dengan air yang cukup banyak dan untuk finishingnya, guyurlah pakaian dengan air mengalir. Inilah yang sering terlupakan oleh kita. Biasanya orang membilas menggunakan 2 ember, namun kurang memahami bahwa mengguyur dengan air adalah cara terbaik agar najis-najis ikut turun bersama air mengalir. Sebab kita tidak bisa memastikan apakah air atau ember untuk membalas benar-benar suci. Bagi Anda yang merasa cara tersebut terlalu membuang air, maka kami juga memiliki cara lain untuk menghasilkan pakaian suci dengan hemat air. Pertama, rendam pakaian dengan air berdeterjen dalam ember, lalu sikat dan rendam lagi untuk menghilangkan busa. Setelah itu bilas dengan air yang mengalir dari keran sebagai air suci yang mensucikan, agar pakaian Anda menjadi suci. Jika menggunakan mesin cuci, pastikan bagian ini juga dilakukan. Saat membilas, posisikan pakaian Anda menggantung di bawah keran atau tidak direndam dalam ember atau bak mesin cuci, sehingga pakaian tidak terkena air bekas pembilasan. Kemudian untuk mengeringkan pakaian, dapat diperas secara manual atau diputar menggunakan tabung pengering pada mesin cuci. Urusan mencuci pakaian memang kelihatannya sepele, namun sebenarnya urusan mencuci ini tak bisa disepelekan. Pakaian yang Anda kenakan sehari-hari haruslah bebas dari najis, apalagi pakaian untuk sholat. Karena hal ini merupakan salah satu syarat syahnya sholat. Jadi sudah saatnya kita memperhatikan betul bagaimana cara mencuci pakaian yang sesuai syariat. Bukankah Allah memberikan segalanya padamu? Bukankah Allah memberikan semua yang kau minta?
Tetapi mengapa ketika Allah memanggilmu untuk salat subuh? Mengapa ketika Allah memanggilmu untuk salat zuhur? Mengapa ketika Allah memanggilmu di salat asar? Mengapa ketika Allah memanggilmu di salat maghrib? Mengapa ketika Allah memanggilmu di salat isya, engkau abaikan? Padahal untuk perintah salat ini, untuk panggilan cinta ini, Allah sendiri yang langsung memperjalankan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Allah sendiri yang langsung memerintahkan salat ini di Sidratul Muntaha. Karena Allah sayang padamu, karena Allah ingin agar engkau setiap hari bisa bertemu dengan Allah. Tapi apa yang kau lakukan sepanjang hidupmu? Apa yang kau lakukan selama ini? Sekarang dengarkan dengan hatimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Gebiar diskon dan bonus dari Menara Agung Payakumbuh bulan ini. Percayakan pembelian sepeda motor Honda di Menara Agung Payakumbuh. Diskon sampai dengan Rp1 juta. DP mulai Rp800.000. Miliki tipe-tipe terbaru dari Honda. All New Vario 150 model makin sporty dan canggih menggunakan Smart Key. Dan All New PCX harga cuma Rp27 jutaan serta tipe Sport CB Series, CBR Series dan tipe Trail CRF 150L siap melintasi medan-medan ekstrim. Ayo beli sepeda motor Honda di Menara Agung Payakumbuh, bisa cash maupun kredit yang didukung oleh leasing pembiayaan yang terpercaya. Dan untuk servis sepeda motor Anda, baiknya di Menara Agung Payakumbuh juga. Dilayani oleh mekanik-mekanik muda yang telah bersertifikat standar teknikal Astra Motor Honda. Pastinya kami melayani order servis dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dengan fasilitas ruang tunggu yang nyaman, internet gratis, fasilitas fast speed atau tanpa antri untuk penggantian oli dan part ringan. Suku cadang asli percayakan juga ya di Menara Agung Payakumbuh. Terus melangkah bersama satu hati. Honda, Menara Agung Payakumbuh.
Hadir Herbal BM Tetes Mata, terbuat dari bahan alami, berkhasiat mengatasi berbagai keluhan mata. Nama Ibu siapa, Bu? Sugiharti dari Cijerah. Ibu mempunyai keluhan mata, Bu ya? Iya. Biasanya itu kalau dilepas kacamatanya itu penglihatannya seperti apa, Bu? Gelap, sama sekali nggak kelihatan gitu. Iya. Cuman ya kayak hitamnya kalau Sunda mah apa sih ngeblek-blek gitu. Oh iya. Iya. Cuman alhamdulillah semenjak ditetes berani dibuka sampai sekarang bisa lepas Lepas, kacamata. penglihatan udah lumayan Ya terang, udah Bu, ya? lumayan ada. Menggunakan BM ini baru berapa hari? Baru 5 hari. Sudah ada itu ya? Udah ada perubahan alhamdulillah. Perubahannya udah ada ya. Ya. Ibu menderita keluhan mata sejak kapan? Saya di kacamata semenjak SMA kelas 1. Wah, lama juga, Bu ya. Terus bukannya turun di kacamata tapi malah Naik tambah terus naik. Tapi intinya dengan BM ini berarti Ada Ibu yakin ya? Insya Allah Ada perubahan ya. Ada jelas. Berarti akan selalu menggunakan BM dong, Bu ya? Insya Allah. Insya Karena Allah. masih pengen sembuh, udah Iya. pasti. Herbal BM, obat tetes mata ini bisa Anda dapatkan di studio Harau FM Tanjung Pati. Informasi lengkap dan konsultasi hubungi 0852 25 43 9100. Herbal BM, solusi kesehatan mata keluarga Anda. Dunsana Pandangan Harau FM, lengkapi koleksi VCD Anda dengan lagu-lagu rancak dari 2 album terbaru produksi Nada Musik Record. Album VCD Dendang Kim, Edi Coto, dan Donaca. Ilmu angkong, kaladang mari kaladang batanam padi. Allah sudah batu dikuncang, bermain kita kembali. Arek-arek lungga, Arek-arek kada dia mulia nak jalan lungga. Sadang lenyo areknya namua bisa tangga. album VCD Atika Edelweiss dan Reski DN, Antaro Cinto Joluko, Rasul hati Bila itu menarimu Kenyataan Cinta Joluko, kini sedang menyelu di dado. Batamu mangkota ulang, udah bakat tuh cinta lalu biarkan berlalu. Lagu-lagu rancak dalam 2 album ini tentunya akan sangat menghibur Anda. Jadi, segera miliki album VCD Dendang Kim, Edi Coto, dan Donaca, serta album VCD Atika Edelweiss dan Reski DN. Tersedia di toko VCD, Nada Musik Pasar Payakumbuh, dan toko-toko VCD terdekat. Produksi Nada Musik Record. Kasih dari genggaman bunyi ada tenang hadang jalan ke sana. Mari kita tetap bersatu di Radio Harau FM. Ambo Musbintang. Wow. Oh alai biarlah kami badendang aman rangatu bojong. Ya mama cari ya adik singkara tanpa nanda dari dia ramulalo kamponyo ramulalo lah batau nonehdi babagi jara de untung
jadi bertamu jual dan kedua oi bertamu jual ragu dinyola dan derma di manyo kini taman oi bertamu jual Here I singkaran dia ayanyo jadi tabantang nau dia rang milin kan oi rang milin Santano kasih dia tabarani babagi kasih denai yo kanan lain kan oi kanan lain dimma kini dia dimma bamandu ragu dan naik memikiannya nan kandung Rancangannya dia rang milih sinar jalan kandung bersimpang tiga teman dia oi bersimpang tiga Taisa tangi onde dia ayah jabati ulanan kandung dia asamulonyo tamani oi asamulonyo dimma kandung kini labamai tolong tenggakan Sandi ngabarkan dia jawaban ninggahan tajorotan jadi muharap pingai tamani oh muharap pingai Adia Mahmud tadi arah haluan Rapa sosuru ini Kabala kamalakan doang oi bidua ke pantai Dimma lakan doang ini bamain Nangkan doang oi tolong sampaikan Tarantang dia kita pantai ikan tapi ke dia jalo tibo temani oi jalo tibo kasih dirantang dia kota sampai ke dalam
bini mahnya sonyo nangkan duang oi mahnya sonyo dimah ganduang oi dimahnya kini temannya oi tolong sampaikan Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Soman ini Merasa segar bagi tubuh badan. Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman. Bapak saya yang sudah usia 83 tahun, karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini, mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu, jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Jadi kemudian dia coba, belum habis 1 botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu. Nah jadi itu Soman itu saya lihat ya menolong. Soman bisa didapatkan di rumah Soman dengan alamat Jalan Kapeh Panji kilometer 3 dari Simpang Jambu Aya arah ke Padang 2. Lebih kurang 3 km sebelah kanan samping minimarket Olga. Informasi lebih lanjut hubungi Bapak Kris 0822 72 71 1818. Soman, jamu tetes kesehatan. Hati-hati dengan barang palsu. Produk Soman yang asli memiliki label harga dan nomor konsultasi Sumatera Barat. Produk Soman yang asli tersedia di studio Radio Haro FM Tanjung Pati. Terima kasih. Honda memang mengerti saya. Di zaman serba hemat, Honda memberi solusi yang hebat. Motor yang sesuai selera saya. Ngerti situasi dan kondisi saat ini. Harganya pas buat saya. Saya bebas masalah, semua jadi mudah. Terima kasih Honda. Untuk mendapatkan sepeda motor Honda, pastikan hanya di toko Bunda atau Bunda Motor, dealer resmi sepeda motor Honda. Melayani pembelian secara cash dan kredit dengan program DP rendah, bekerja sama dengan leasing yang kuat dan terpercaya. Selain itu, setiap pembelian motor Honda, spare part, dan servis di toko Bunda atau Bunda Motor, uang Anda kami sisihkan untuk membantu pendidikan anak nagari, fakir miskin, dan anak telantar. Informasi lengkap datang langsung ke toko Bunda dan Bunda Motor di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 108, Parirantang, Payakumbuh. Telepon 0752 92 083. Di Jalan Sudirman nomor 22, depan Ramayana, Payakumbuh. Telepon 0752 93 525. Dan di Jalan Raya Negara kilometer 9, Tanjung Pati, Sarilama. Telepon 0752 77 50 467. Yo rancak kembali ke toko Bunda. Lai puno uang lagi. Badan tak kulai sama surang sakit nak kama kabat tenggang hutang tabayalan seindah Tuhan deh. Basamo Elda, mari kita tetap di Harau FM, Radio Kito Basamo. Di siko untuang dan ratoi sansara. Rumah sekolah di Biaro dalam daerah Pariangan Barat Begadang di tengah jurusan kota Padang Panjang Kasuok desa Sikaladi. Badan sapantun kudo tua katu tago rantambangan kini tenago mulai lama kasihan punya laba kurang kandurang di kandang laun tuang baratoi
Sansai lai di kandang laun tuang baratoi lu bulan luang bapa gaduku anak-anaknya pulang menembak sansai badan onde mengkandung sabana dulu onde sadang lame dilamun nomba dimanyokini sansai badan den panjang jembatan nulak karang tonggak nan dua dalam ayah nak kedua karak ditimpa hujan dari hulu. Kolai pandaikan buang batenggang sambil berenang minum air menampu air dan baria dedi supaya laikan nak dan tahu sansai lai supaya laikan nak dan tahu tenggilah buki bulia di daki lurahlah dalam kalau bakalo sansai badan den urang nanuli dampela din nanti urang nananggan apo kadayo di malanyo kini sansai badan den ay bukila api jalala bakelo lapu padati leka bulakan sansai badan den iyo la dingin indah la basao tapi la kamano dedi ola dikabakan di malanyo kini sansai badan den hari saulai usalaman di dalam air kau indah pandai baranang kanyikan buang di tapian usah diajar makan siri cara ida sapa kota gamang dadi kalek kau tinggal di rangkulangan sansai lai kalek kau tinggal di rangkulangan kau dapat suto dedal pitala kambang labungo de parawitan sansai badan de parawitan kau dapat pinta ande kapadoala barali gunung dela kalawitan dedi kalawitan di malanyo kini sansai badan den aparan ke atom ondel dari padang masuk di tapan ondel pukul limo di malanyo kini ya di ondel pukul limo ulama nurui ondel tiga racun disangko ondel gulo
jadi racun di sangko nela gulo-gulo imanya kini selesai badannya. Mendengarkan siaran Radio Harau bisa di waktu apa saja, di mana saja, dan di seluruh dunia. Install aplikasi Harau FM dari Play Store dan buka. Harau FM langsung bisa didengarkan. Asik. Harau FM di Tanjung Pati, radio kita bersama. Sesaat lagi kita dengarkan ulasan obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter bersama Soman Herbal Tetes Kesehatan. Berani coba, berani sembuh. Soman bisa Anda dapatkan di Rumah Soman dengan alamat Jalan Kapeh Panji kilometer 3 dari Simpang Jambu Aya arah ke Padang Lua, lebih kurang 1 km sebelah kanan samping minimarket Olga, dan pemeriksaan gratis menggunakan Quantum Resonance Magnetic Analyzer di Rumah Soman Bukit Tinggi. Hubungi Bapak Kris 0822 72 71 1818. Bersama saya Nikta Gina dalam obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Jadi jantung kita sudah tidak mendapatkan oksigen karena pembuluh darah. Ada ubi, ada kentang, itu bisa sebagai penggantinya. Betul, diganti sama mie boleh ya? Makan sayur dan buah, terus olahraga yang teratur. Mitra sehat. Memasuki usia lanjut menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah terkena penyakit. Dan biasanya sebagian besar orang beranggapan bahwa obat adalah solusinya. Tapi ternyata mengkonsumsi obat dalam jumlah yang berlebihan dan jangka panjang justru bisa memperparah kesehatan fungsi organ. Menjadi tua itu pasti. Tapi untuk tetap sehat di usia tua itu adalah sebuah pilihan. Maka dari itu bersama saya Nikta Gina, kita akan ngobrol bersama praktisi kesehatan yang sudah hadir saat ini dengan tema sehat sampai tua tanpa ketergantungan obat bersama Herbal Soman. Tapi sebelumnya silakan saksikan dulu video berikut ini. Meningkatnya usia harapan hidup di Indonesia membuat jumlah lanjut usia semakin banyak. Hal ini bisa berefek positif, bisa juga negatif. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah lansia terbesar di dunia. Hal ini merupakan dampak dari meningkatnya kualitas dan standar pelayanan kesehatan di masyarakat. Usia harapan hidup di Indonesia meningkat dari 68,6 tahun di 2004 menjadi 70,8 tahun di 2015. Pada tahun 2035 diperkirakan meningkat lagi menjadi 72,2 tahun. Menjadi tua adalah sebuah kepastian, tetapi tetap sehat saat usia lanjut adalah sebuah pilihan. Untuk itu jalani hidup sehat dengan melakukan olahraga yang teratur, makan makanan yang bernutrisi, menghindari stres, serta tidak ketergantungan pada obat-obatan yang berdampak buruk jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Lalu tunggu apa lagi? Mulailah investasikan kesehatan Anda sejak dini agar Anda sehat sampai tua tanpa ketergantungan obat. Hai Reska. Hai Dokter Gina. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama praktisi kesehatan kita, aku mau tanya dulu sama kamu nih. Kira-kira kamu itu pengen hidup sampai umur berapa? 100 tahun. Wow, berlebihan apa enggak ya kalau segitu ya? Ini mudah-mudahan terwujud ya, karena kalau misalnya melihat, terkadang kan kita melihat orang-orang yang dulu ya, ibaratnya nenek moyang kita, itu kan biasanya hidup sampai 101, benar. 121, kenapa enggak kita hidup sehat sampai 100 tahun? Dan mereka benar tetap sehat ya? Tetap sehat, dan dulu kan belum ada obat-obatan dan vitamin. Iya benar. Tapi kalau ngelihat zaman sekarang, muda aja itu udah banyak yang sakit ya. Gimana mau sampai tua tetap sehat? Itu kayak suatu hal yang susah nggak sih?
Menurut Reska sih susah-susah gampang ya, karena sekarang apalagi kita tinggal di kota besar, terus Benar. lifestyle kita, Nah. sekarang lagi tren ngopi sana sini, belum lagi dengan informasi dari teman-teman, konsumsi vitamin A, vitamin B, vitamin C, umur panjang belum tentu sakit ginjal udah pasti. Nah, itu yang dia bahaya makanya. Dokter Gina. Karena gaya hidup itu sendiri ya, makanya mungkin buat mitra sehat juga silakan dipilih mau muda sakit-sakitan atau tua tapi sehat. Sampai Betul. tua tapi sehat gitu ya. Jadi tua itu pasti gitu ya. Tua itu udah pasti Tapi soalnya. kerut lebih pasti Gina. Kerut lebih pasti, tenang banyak teknologinya, tapi yang penting organ tubuh juga Organ harus tubuhnya tetap yang sehat dijaga gitu gitu ya. Ada ya. siapa Dokter Gina hari ini? Kita kedatangan praktisi kesehatan untuk ngobrol sesuai sama tema kita hari ini, sehat sampai tua tanpa ketergantungan obat. Selamat datang buat Dr. Doni Atmajaya, konsultan medis dari PT Soman Indonesia. Dan juga ada Mbak Putri Karima, S-Farm, apoteker ya, produk konsultan PT Soman Indonesia. Apa kabar? Kabar baik luar biasa. Santai dokter ya. Dokter itu Harusnya menunjukkan aku yang organnya tegang kok, sehat, dokter Gina. tegang gitu. Kenapa? Itu menunjukkan organnya sehat, jadi harus tegap. Oh gitu, Ya. berarti aku juga kalau supaya sehat harus tegak seperti ini ya. Kalau Mbak Putri sehat juga kan Mbak ya? Sehat yang berkualitas. Ya. Wow, sehat dan berkualitas. Pendidikan gitu ya. Pertama aku mau nanya dulu nih sama Dokter Doni. Dok, walaupun zaman sekarang orang-orang di usia muda itu sudah banyak terkena penyakit yang biasanya terserang pada orang usia lanjut ya. Tapi sebenarnya tuh dasarnya apa sih dok? Kenapa kalau orang itu udah tambah usia makin tua jadi semakin rentan gitu untuk terkena penyakit? Ya, jadi ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Saya kembali ke mengacu ke first statement awal dari Dr. Gina tadi bahwa tua itu pasti, tapi tua tetap sehat itu ternyata pilihan. Ya, kembali ke semua adalah ke lifestyle. Oke, sebelumnya saya ingin kembali ke pertanyaan juga bahwa kenapa kok orang tua selalu diidentikan dengan sakit? Padahal selalu tidak seperti itu. Ya, ternyata sakit penyakit yang sering diderita oleh orang usia lanjut itu sebenarnya termasuk golongan preventable diseases, penyakit yang bisa dicegah asalkan kita mau, kita tahu cara mempraktekkan gaya hidup sehat. Kuncinya ada di lifestyle. Nah, tapi memang literatur mengatakan ketika orang semakin bertambah tua, fungsi regenerasi, fungsi repair selnya juga semakin menurun. Jadi fungsi tubuh membentuk sel-sel baru, fungsi sel-sel tadi memperbaiki dirinya sendiri juga akan semakin menurun. Jika teorinya orang akan lebih mudah jatuh sakit. Teorinya, sekali lagi ini teorinya ya. Kemudian ketika orang semakin bertambah tua, kemampuan sumsum tulang dalam menghasilkan sel darah putih atau leukosit yang merupakan komponen utama dari kekebalan tubuh kita untuk melawan penyakit itu juga semakin menurun. Otomatis tentaranya kita untuk melawan infeksi kuman penyakit juga akan semakin menurun. Jadi teorinya, sekali lagi teorinya ini. Itu teorinya gampang ya dokter ya. Karena tadi Mbak Gina udah katakan faktanya banyak kenyataan di lapangan orang yang sudah tua masih sehat, masih segar bugar. Iya. Sebaliknya orang baru 30 tahun sudah jantung koroner, sudah stroke dan sebagainya. Jadi Berarti ternyata balik lagi it's lifestyle-nya just ya a dok? number. Umur itu cuma angka. Nah, kembali adalah ke lifestyle. Jadi Benar. umur itu cuma angka ya Makanya dokter ada Gina, istilah young at heart gitu. Nah, Jadi itu walaupun dia. udah tua tapi secara hati dan jiwa tuh tetap muda karena sehat ya dok, pola Betul hidupnya sekali. dijaga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita boleh tahu nih penyakit-penyakit apa sih yang biasanya tuh dijumpai di orang-orang yang udah usia lanjut gitu? Ya, jadi kalau penyakit degeneratif ya, penyakit-penyakit yang semakin meningkat risikonya pada orang yang semakin bertambah usianya tuh pasti pertama kardiovaskuler ya, penyakit kardiovaskuler, hipertensi, stroke, jantung koroner, gagal jantung dan sebagainya. Kemudian penyakit-penyakit metabolik endokrin seperti diabetes, hiperkolesterolemia, asam urat dan sebagainya itu juga bisa semakin meningkat frekuensinya, termasuk juga kanker dan sebagainya. Saya ingin katakan bahwa penyakit itu ternyata ada trennya. Dokter Gina juga pasti tahu ya. Kalau anak-anak tren nomor 1 penyakit infeksi, betul kan? Karena kekebalan tubuh belum sempurna, lebih gampang terserang kuman penyakit. Tapi kalau orang tua, penyakit infeksi tetap juga bisa menyerang ya, terutama seperti penyakit infeksi seperti TBC. Karena orang semakin tua, kekebalan tubuh menurun, maka TBC akan lebih bisa bermanifestasi. Karena infeksi TBC ini penyakit infeksi oportunistik. Infeksi yang bermanifestasi ketika kekebalan tubuh kita menurun. Nah, ini penyakit-penyakit yang paling banyak diderita pada orang usia lanjut. Baik, dokter Gina, ini Reska juga pengen tanya dokter Gina, kan biasanya kalau misalnya orang sakit gitu ya, baik usia muda maupun usia tua kan berkaitan dengan sama dokter tadi, sistem imun dalam tubuhnya. Betul, salah satunya. Betul, terkadang kita sudah membiasakan dari muda kita bahwa dengan menjaga imun itu adalah dengan mengkonsumsi vitamin yang banyak. Nah, tapi tanpa disadari vitamin-vitamin sekarang kandungan zat kimia jauh lebih banyak dokter. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu penyebab orang tidak bisa hidup lebih tua atau lebih lama dokter? Oke. Ya, saya tadi tertawa waktu Mas Rizky mengatakan bahwa kalau sehat harus banyak minum vitamin atau banyak makan suplemen.
literatur mengatakan tidak ada anjuran seperti itu. Tidak ada ya, Dok. Tidak ada Berarti itu seperti mindset buku yang kedokteran. ditanamkan Betul. oleh orang sebelum kita tuh salah ya, Dokter ya. Salah. Yang ada adalah perbanyak makan buah dan sayur. Itu yang benar. Tidak ada kalau mau sehat Anda perbanyak makan suplemen, tidak ada. Itu anjuran industri suplemen. Berarti itu salah ya, Dokter ya. Iya, jadi saya katakan begini, ternyata vitamin itu salah satu substansi yang bisa membantu kita menjaga kesehatan, tapi vitamin yang terbaik adalah vitamin yang diambil langsung dari sumber aslinya, bukan vitamin sintetik. Ya, mohon maaf saya harus katakan vitamin yang dijual suplemen itu adalah vitamin sintetik, dibuat rekayasa biokimiawi, bukan dari sumber aslinya. Jadi ini sekali lagi itu sama kita minum obat sebenarnya, zat kimia. Zat kimia sintetik kalau masuk dalam tubuh kita, dia akan lebih sulit di metabolisme dibanding zat yang sifatnya alami. Ya, contoh paling gampang, kita minum air putih, alami kan H2O, gampang sekali tubuh kita menyerapnya. Tapi kalau air putih ini saya rubah jadi minuman bersoda, Mbak Dokter Gina atau Mas Reska minum 2 liter aja, masuk ICU. Betul nggak? Karena sudah nggak 2 liter. Karena sudah sakit duluan, sudah nggak alami lagi. Jadi ternyata beda sekali respon tubuh kita ketika diberikan mengkonsumsi zat yang bersifat alami dengan zat yang bersifat sintetik. Oleh karena itu, anjuran kesehatan yang benar adalah perbanyak makan buah dan sayur, bukan perbanyak makan suplemen. Jadi vitamin alami ya, Dok. Iya, back to dari sumber nature asli. ya. Vitamin C langsung aja dari sumbernya misalnya kiwi, jeruk gitu ya, betul Dok sekali. ya. Jadi kalau mau vitamin C ya makan langsung di jeruknya, Nah. makan langsung di kiwinya, bukan beli vitamin C tablet. Yang dan mengandung sebagainya. kiwi atau apa gitu jangan. Tapi jangan lupa dikupas dulu jeruknya. Oh, iya Jangan juga jeruk langsung sih. dimakan ya, Dokter, itu bahaya Apalagi juga. bulat-bulat itu juga membahayakan bahaya kesehatan. juga. Nah, ini ngomong-ngomong soal obat-obatan itu kan memang sebagian besar adalah terdiri dari bahan kimia kan. Betul. Ini ada ahlinya yang Nah, biasa ini bikin dia. Udah senyum-senyum dari obat-obatan ya tadi gitu kan. ya. Gimana sih Mbak? Apa iya benar? Kalau aku pribadi, aku kalau sakit, aku berusaha untuk menyembuhkan secara alami dulu nih, nggak langsung minum obat gitu, karena ya tahu bahwa efeknya kalau minum obat terlalu banyak seperti apa gitu. Tapi apa emang iya sebenarnya obat yang berlebihan itu berbahaya ya buat kesehatan? Kalau Dokter Gina tadi langsung pencegahannya dengan secara alami. Alami. Nah, kebanyakan yang ada di masyarakat adalah sekarang kalau misalnya sakit, pengennya langsung cepet. Ya. Iya, Sebenarnya benar. kalau zaman dulu kan kita lihat di dalam, misalnya di dalam kunyit ada kurkumin. Iya. Nah ternyata industri farmasi akhirnya membuatlah suatu senyawa yang mirip kurkumin gitu, dengan bertujuan untuk masyarakat memudahkan dia langsung cepet seperti itu, atau membuat suatu obat yang akhirnya pereda rasa nyeri. Praktis gitu Nah ya. praktis, akhirnya masyarakat terbiasa kalau sakit langsung minum obat, apalagi obat-obatan bebas seperti itu. Akhirnya sakit minum obat seperti itu. Nah pada dasarnya obat ini dikategorikan kalau dia obat, dia harus tepat sesuai dengan indikasinya, tepat dosisnya, juga tepat pasiennya. Kan nggak mungkin kalau misalnya dia sakit tekanan darah dikasihnya obat-obat penurun kadar gula, nggak sinkron seperti itu. Nah akhirnya kalau misalnya obat ini nggak sesuai dengan yang tadi dosisnya, indikasinya, akhirnya dia akan menjadi racun yang di dalam tubuh kalau kita konsumsi terus menerus, akhirnya dia akan membuat lelah si organ, salah satunya adalah di hati dan juga di ginjal seperti itu. Karena pada dasarnya sebenarnya tubuh bisa membuang racun-racun secara alami. Tetapi kalau senyawanya ini tadi dokter bilang, ini senyawa yang sintetis atau senyawa yang memang dibuat, akhirnya tubuh akan merasa lelah seperti itu. Beban Harusnya kerja kita ekstra, Mbak, ya. betul ekstra. Nah apalagi kalau misalnya orang-orang yang biasanya untuk penyakit-penyakit ringan, obat-obatan ini kan hanya untuk mengatasi gejalanya. Tapi berbeda dengan obat-obatan yang memang dikhususkan untuk penyakit kronis yang bersifat jangka panjang, itu memang lebih besar manfaatnya ketimbang resikonya. Jadi tetap harus konsumsi obat, tetapi dibantu lagi dengan pola hidup, sebenarnya kita bisa tidak ketergantungan obat sampai tua seperti itu. Baik, jadi jangan sampai ketergantungan obat tadi. Benar. Apalagi Dokter Gina terkadang kita melihatnya misalnya orang-orang di sekeliling kita. Nah Mbak Putri sendiri apakah memang dengan Soman ini, karena sudah ada di depan kita ini, bisa membantu meringankan terutama orang-orang tua kita ini yang sudah penyakit komplikasi untuk penyembuhannya dari dalam? Ya, kalau yang paling penting adalah Soman ini kan bukan suatu obat ya, tapi balik lagi ke obat tradisional. Yang fungsinya ini membantu untuk menutrisi si selnya. Saat sebenarnya adalah balik lagi, kalau kita sakit sebenarnya yang butuh sekali nutrisi adalah sel-sel kita. Nah bagian terkecil dari tubuh kita adalah sel, baru itu jaringan, baru itu organ. Jadi yang paling tepat adalah dengan memperbaiki si selnya atau menutrisi selnya, yang akhirnya tubuh kita ini bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu. Yang paling penting adalah nutrisi. Nah nutrisinya itu bisa lewat dari
Soman. Nah, dengan kombinasi dengan obat-obatan yang tadi bertujuan untuk mengatasi penyakit-penyakit kronis, itu akan mempercepat atau mensinergiskan mensinergiskan pengobatan yang akhirnya nanti efek farmakologinya jauh lebih cepat seperti itu. Jadi pada akhirnya mungkin yang tadinya konsumsi 20 obat dengan mengkonsumsi Soman, lama-lama obatnya bisa berkurang sedikit demi sedikit, bisa dibilang begitu nggak tuh? Iya, karena pada dasarnya tadi itu. Jadi begini Dokter Gina, ada wacana yang sanis yang kita dari Departemen Kesehatan ya, bukan dari saya, yang bahwa suatu saat nanti, bahkan Menteri Kesehatan mengatakan, suatu saat nanti obat berbasis natural seperti herbal, jamu dan sebagainya, suatu saat nanti akan menggantikan peranan obat berbasis kimia. Tapi suatu saat nanti, not now. Ya, karena masih perlu research dan sebagainya. Jadi artinya ya kita bersabar saja bahwa suatu saat nanti yang namanya berbasis naturalnya akan menggantikan bahan kimia. Karena kita sudah para ahli kesehatan sudah tahu bahwa semua produk kesehatan berbasis kimiawi itu pasti efek samping jangka panjang tidak baik buat tubuh kita. Itu pasti. Ya, benar. Kita juga tahu diajarin nggak ya bahwa semua obat prinsipnya adalah racun. Iya, betul. Betul kan? Jadi artinya racun yang kalau kita pakai dengan indikasi yang tepat seperti yang Mbak Putri katakan, ya bisa bermanfaat, bisa mengatasi keluhan kesehatan atau penyakit tertentu. Tapi tetap dia tidak mengubah hakikatnya sebagai racun. Betul. Jadi artinya makanya saya ingat waktu kuliah farmakologi dikatakan obat itu diberikan atas indikasi yang tepat dan memaksa. Ada kata memaksanya. Jadi kalau nggak kepaksa minum obat, jangan. Karena it's poison, it's racun buat tubuh kita. Iya, benar. Baik sekali racun tetap racun. Dan mirisnya masyarakat Indonesia, kayak di tempat praktek aku juga selalu ngerasa kalau kita nggak kasih obat, nih dokter gimana sih nggak kasih kita obat ya? Kayak belum itu tenang habis berobatnya gitu ya. Iya. Ya. Makanya perlu merubah mindset pasien. Nah, itu dia. Kita lanjutkan ngobrolnya nanti lagi ya. Soalnya nanti di segmen kedua kita punya bintang tamu lagi yang spesial. Ini akan membicarakan tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, itu penting buat kita semua ya Dokter Gina ya. Makanya tetap di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati gak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah ada di setiap tetes, Man. Nyewangi, gaya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman sejatinya teman. Soman bisa Anda dapatkan di Rumah Soman dengan alamat Jalan Kapeh Panji kilometer 3 dari Simpang Jambu Aya arah ke Padang Lua, lebih kurang 1 km sebelah kanan samping minimarket Olga, dan pemeriksaan gratis menggunakan Quantum Resonance Magnetic Analyzer di Rumah Soman Bukit Tinggi. Hubungi Bapak Kris 0822 72 71 1818. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, memiliki khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitik beratkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sel lah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nama saya Krisna, keluhan saya Taduk ginjal, gemuk. Setelah saya mencoba Soman, hasilnya luar biasa. Untuk itu, mitra sehat silakan mencoba Soman. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektar itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Ya mitra sehat, balik lagi di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Nah seperti kita tahu bahwa
Masalah kesehatan di Indonesia itu sebagian besar disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat, ditambah lagi sanitasi lingkungan yang buruk. Maka dari itu saat ini pemerintah sedang gencar sekali, khususnya dari Kementerian Kesehatan, mencanangkan satu gerakan yang namanya adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Sebenarnya apa sih misi visi di balik Germas ini? Kita sudah kedatangan seorang tamu spesial yang akan menjelaskan tentang Germas, yaitu Dr. Eni Gustina MPH, PLT Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes. Selamat datang, Dokter. Halo Mbak Gina. Kita langsung aja gimana nih? Boleh ya? Soal Germas tadi Iya, ya. sekarang penasaran sekali sebenarnya Germas ini apa sih, Dok? Jangan gemas sih tapi ya. Tapi germas boleh digemesin gitu. Gemasnya kesini aja dokter ya, Iya. sebelah kanan ada sana germas gitu ya. Silakan dokter. Germas itu singkatan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Apa itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat? Adalah satu tindakan yang dilakukan secara sistematis, terencana, secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa. Tadi sudah dikatakan bahwa sehat itu bukan oleh diri sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh faktor luar, tadi oleh lingkungan, oleh masyarakat, dan juga oleh kebijakan. Nah, untuk itulah makanya kita ini kan kegiatan sebut Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau lebih kita kenal dengan sebutan Germas tadi. Iya. Nah, mengapa perlu Germas? Karena sekarang kan pola penyakit sekarang sudah berubah. Jadi kalau dulu zaman saya di puskesmas ya Mbak Gina belum lahir pasti. Atau satu angkatan Iya. bisa jadi ya dokter Gina. Iya, tahun 90-an tuh kalau saya di puskesmas tuh penyakitnya diare, batuk pilek. Kalau laporan tahun tuh pasti ISPA tuh yang paling tinggi. Laporan penyakitnya ya sama mungkin kita dok ya. Dia jadi ISPA paling tinggi. Karena kalau sekarang berubah. Jadi pola penyakit itu malah tinggi sekarang hipertensi, diabetes mellitus, belum lagi kalau kita dengar ada kanker segala macam. Nah ini penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perilaku gitu. Iya, Nah karena ini makanya kita canangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berdasarkan Impres. Impres loh artinya dari Presiden langsung, Impres nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini. Baik, jadi artinya ini bukan hanya kebijakan dari Kementerian Kesehatan saja Bu ya, tapi Kepala Negara pun sangat fokus terhadap program Germas ini sendiri. Nah, saya juga pengen tanya Dokter Gina ke Dokter Eni. Dokter, kita bicara mengenai Germas ini sendiri. Nah, Germas ini kan biasanya hanya dihadirkan ketika misalnya seremonial saja yang diketahui masyarakat. Sebenarnya sejauh ini apa yang sudah dilakukan dari program Germas ini dari masyarakat? Apakah door to door? Apakah masyarakat secara kelompok dan sebagainya untuk pemberdayaan sendiri? Itu persepsi yang salah ya kalau Germas disebut hanya sosialisasi seremonial atau itu. Justru ini kan kita kan namanya ingin merubah perilaku dan secara sistematis untuk merubah perilaku agar menuju kehidupan yang lebih sehat. Artinya kita harus menanamkan pelan-pelan. Mungkin kegiatan awalnya sosialisasi advokasi, tapi dalam kegiatan tindakannya ini sudah kita serapkan dalam keseharian. Kementerian Kesehatan sudah menerapkan sendiri di kita, artinya kan ada 7 pesan Germas sebetulnya. Dalam tahun 2017 ini kita ada 3 pesan utama, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, kemudian makan sayur dan buah, serta melakukan cek kontrol rutin. Nah itu untuk kegiatan ini, Kementerian Kesehatan sudah melakukan kegiatan untuk aktivitas fisik kita rutin. Kita memang menyiapkan sarana olahraga, kemudian setiap hari Jumat itu kita kegiatannya ada senam bersama, kemudian juga disiapkan pasar sayur dan buah untuk mendorong kegiatan ini. Dan dalam keseharian pun misalnya rapat kita sudah berubah sama sekali ya. Rapat itu kita harus menyiapkan buah. Gak ada kue-kuean lagi ya Bu ya? Gak ada. Kalau pagi biasa jajan kalau pasar itu enak sekali. jajan kalau pagi suka masih ada lah ya, karena kita mengantisipasi misalnya kalau peserta rapat kita itu mungkin dia nggak sarapan, ada lontong sepotong, tapi setelah itu ada jeruknya, ada mungkin apel atau jadi lebih buah-buah. dikombinasikan ya Bu ya? Iya menunya betul. gitu. Tapi kalau snack siang pasti buah. Nggak ada lagi. Karena orang udah makan siang kan, jadi kalau itu pasti buah. Kemudian dalam jam kerja kita ada stretching jam 10 sama jam 2. Oh itu dilakukan secara bersama-sama? Secara bersama-sama. Nah ini pun sudah kita buatkan bentuk CD-nya, sudah kita distribusikan ke lintas kementerian juga sampai dengan puskesmas untuk juga merubah perilaku semuanya agar berolahraga. Nah demikian juga kontrol, kami selalu menekankan pada teman-teman puskesmas. Jadi puskesmas suka kontrol enggak kan?
Kita bisa periksa orang aja gitu. Saya tanya Iya, sama betul-betul. kalau puskesmas, berapa pasanmu hari ini? Ada 20. 100 Boro-boro misalnya 20 Bu. Nah, lihat puskesmas berarti laku kan. Puskesmas yang Mbak Gina laku berarti rame kan. Periksa pasien 100 tapi diri sendiri nggak diperiksa. Iya sih. Benar ini, Dok. Itu ya benar. Jadi kita pun juga begitu menerapkan pemeriksaan secara pemeriksaan diri sendiri juga itu penting. Nah, untuk ini kita sebetulnya juga di lintas kementerianmu sudah membagikan alat untuk pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan fisik. Jadi kita di kantor pun juga sama, di promosi kesehatan kita siapkan cek tekanan darah. Orang bisa cek kapanpun dia mau. Apalagi kalau yang hipertensi kan, hipertensi minimal harus sesering mungkin memeriksakan tekanan darah. Kalau sudah tahu kontrol, maksudnya sudah tahu normal, minimal sebulan sekali gitu harus cek rutin. Kita nggak tahu kapan tiba-tiba kita hipertensi ya dok, bener ya. Jadi harus cek yang rutin gitu Iya, ya. di dokter semua ini ya. di semua usia loh, nggak hanya umur seperti udah resiko ya. Dari mulai ibu hamil harus kontrol rutin, bayi kontrol rutin, imunisasi vitamin A itu penting. Balita juga sama, pertumbuhan, perkembangan supaya bisa tahu. Jadi kalau balita itu dicek setiap bulan, dia akan langsung tahu kapan tiba-tiba berat badannya nggak naik ya. Nah ini kan satu aware buat ibunya, buat petugas kesehatan. Mengapa berat badannya nggak naik? Apakah dia ada sakit? Apa memang dia konsumsinya kurang? Untuk anak sekolah, anak remaja itu semuanya harus. Ya dalam semua siklus hidup itu harusnya kita rutin melakukan pemeriksaan pada diri kita sendiri. Sehingga kita bisa tahu dan bisa mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit yang ada. Check up Gitu. yang rutin ya dokter Gina ya. Check up rutin. Kalau mungkin kayak buat bayi kan memang sudah ada jadwal-jadwalnya untuk imunisasi segala macam. Nah, mungkin mulai dari beranjak dewasa sampai menjadi usia produktif, kadang-kadang kan kita suka nggak aware ya sama yang namanya kesehatan. Kalau kita ngerasa kayak badan kita enak-enak aja, boro-boro mau tensi ya dok ya, kayak udahlah kayaknya baik-baik aja gitu, nanti di tensi malah jadi kepikiran kalau misalnya tinggi atau gimana gitu. Nah sebenarnya tuh yang benar itu kontrol rutin itu berapa ini sekali sih? Maksudnya ada periodenya gitu ya? Kita lihat situasinya. Jadi kalau misalnya pada anak sekolah kan juga ada ya program UKS, itu pun juga harusnya sebulan sekali lakukan pemeriksaan minimal tinggi badan berat badannya pada anak sekolah. Nah biasanya setelah lepas sekolah nih, itu yang sekarang suka kita merasa perlu nggak sih cek rutin. Tapi misalnya kita kalau di kita sendiri pegawai itu biasanya setahun sekali kita periksa. Nah pada hal-hal yang penting misalnya nih dia ada faktor predisposisi kolesterol misalnya dia tinggi. Nah kalau sudah seperti itu misalnya setiap bulan diperiksa. Tapi kalau sudah bagus nanti bisa 3 bulan sekali. Tekanan darah juga sama. Jadi kalau kita misalnya periksanya kontrol sekarang normal tekanan darahnya, ya nggak mesti sebulan sekali, mungkin 3 bulan kita kontrol ulang gitu. Tergantung situasi. Nah kalau kita sudah ada tanda-tanda seperti itu, kalau memang dibutuhkan rutin ya harus rutin. Tapi kalau bisa 6 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Baik, jadi Melihat artinya itu kondisi. kalau periodenya itu tergantung kita sendiri Bu ya, Iya. bagaimana menentukan 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Tergantung untuk pemeriksaannya. kondisi ketika kita check up. Jadi misalnya saya check up tahun ini nih, saya normal semua. Oh ya, udah saya check up tahun depan nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau saya misalnya check up ternyata kolesterol saya tinggi. Oh ya udah bulan depan saya periksa. Nah kalau sudah normal mungkin saya 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali. Gitu. Karena organ tubuh kita tuh yang paling kelihatan kalau sakit itu cuma hati, dokter Gina. Kalau lagi galau tuh kelihatan berarti hatinya lagi sakit. Ya, itu doang karena dokter yang paling gampang diketahui. Iya, kalau hati lagi ceria pasti Pengalaman dok, ketawanya kena banget gitu ya. Iya benar-benar. Ada di germas ya dokternya. Nggak ada. Pokoknya intinya adalah mencegah akan lebih baik daripada mengobati ya. Jadi buat mitra sehat semuanya, mulailah dari sekarang yang merasa sepertinya kalau rekan saya ini ada tanda-tanda apa nih dok? Saya lagi nggak galau sih dok, yang penting dok. Tapi minimal harus juga sih, karena kita ada batasnya coba. Iya. Kalau untuk berat badan itu kita bisa ngelihatnya dari lingkar perut. Nah, ya kalau lingkar perutnya kalau laki-laki itu kan 85 cm ya. Saya sih ukuran sih M sih dokter, melebar. Tapi melebar ya. Berarti episode berikutnya harus pakai course ya biar. Enggak juga dokter Gina. Kita break dulu aja lah ya dokter. Baiklah mitra sehat, nanti kita kembali lagi dan setelah ini kita punya fakta. Ini buat pemirsa nih, buat mitra sehat yang suka mengkonsumsi vitamin C atau antibiotik tanpa resep dokter. Suka ya kadang-kadang ya orang beli Saya pun antibiotik. sering. Nah, itu dia, Dokter ini ada Gina. fakta-fakta yang akan kami sampaikan
Sesaat lagi tetap di Obrolan Dokter, obrolan sehat ala dokter. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati gak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah ada di setiap tetes, Man. Wangi, gaya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman sejatinya teman. Soman bisa Anda dapatkan di Rumah Soman dengan alamat Jalan Kapeh Panji kilometer 3 dari Simpang Jambu Aya arah ke Padang Lua, lebih kurang 1 km sebelah kanan samping minimarket Olga, dan pemeriksaan gratis menggunakan Quantum Resonance Magnetic Analyzer di Rumah Soman Bukit Tinggi. Hubungi Bapak Kris 0822 72 71 1818. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati gak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah ada di setiap tetes, Man. Wangi, gaya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman sejatinya teman. Obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter kembali lagi menemani Anda mitra sehat. Dan ini salah satu segmen favorit saya karena kita akan melihat fakta-fakta seputar kesehatan dan juga akan ada tips-tips mengenai gaya hidup sehat di segmen Lihat Faktanya. Lihat faktanya. Oke, seperti tadi saya bilang bahwa di segmen ini kita akan tahu mengenai bahayanya vitamin C dan juga antibiotik. Ini kan hal yang kayaknya berhubungan dalam kehidupan sehari-hari ya Mbak ya. Betul banget. Maksudnya kayak orang-orang tuh bilang kalau mau sehat minum Fit C dong tiap Iya, hari betul. gitu. Terus habis itu kalau sakit, kalau nggak pakai antibiotik tuh nggak sembuh lah gitu. langsung. Gimana tuh? Udah gitu biasanya antibiotiknya disimpan di rumah nggak dihabisin. Nah itu dia. Iya. Kadang-kadang kita udah pesenin habiskan ya antibiotik harus habis karena nanti kalau misalnya tidak habis takutnya jadi resisten segala macam tetap tidak mengerti. Betul. Akhirnya sebenarnya masyarakat tahu nggak sih arti resisten sendiri gitu? Kayaknya sih enggak kali ya. Masih awam kali ya. Memaknainya mungkin nggak ngerti kali ya. Coba bisa dijelasin Iya. gimana nih Mbak? Jadi sebenarnya antibiotik itu kalau tidak dihabiskan dia akan menyebabkan suatu resisten atau jadinya di dalam tubuh kita si bakteri yang harusnya mati dia malah jadi kebal. Jadi saat dikasih antibiotik dia malah jauh lebih beraksi nih. Jadi malah bukannya mati malah lebih bikin turunan-turunannya akhirnya yang bikin susah para peneliti untuk mencari antibiotik generasi berapa yang bisa membunuh atau menghambat si pertumbuhan bakteri atau virus yang ada lebih bakteri antibiotik seperti itu. Nah kalau untuk penyebab resisten sendiri dok, jadi ada beberapa penyebab. Kalau misalnya kenapa sih bisa terjadinya resisten? Pertama karena satu antibiotik yang diberikan pada dasarnya kalau kita datang ke dokter nih, biasanya memang yang diberikan adalah antibiotik empiris. Jadi kan kita nggak tahu nih sebenarnya bakterinya apa. Jadi yang kita berikan pertama antibiotik secara empiris yang akhirnya menyebabkan sebenarnya di dalam tubuh kita nggak tahu sebenarnya bakteri apa itu. Iya juga Karena sih. pada dasarnya antibiotik ini dia spesifik. Misalnya bakteri si A atau si B. Harusnya antibiotiknya apa gitu ya. Seperti itu. Biasanya kan yang dikasih adalah spektrum Broad luas. spectrum, ya. Betul. Nah kalau yang kedua juga biasanya nih untuk anak-anak, orang dewasa dan masyarakat pada umumnya adalah hari ini dikasih antibiotik sampai 5 hari ke depan biasanya. Tapi yang dihabisin cuman 2 hari karena udah ngerasa sehat. Disimpanlah pas rasa agak enakan atau lagi sakit lagi, dilihat oh ini yang kemarin mengobati saya dan rasanya ampuh. Akhirnya diminum lagi. Nah itu yang menyebabkan dosis tidak tepat yang akhirnya si bakterinya bukannya mati pas dikasih antibiotik yang sama di kemudian hari dia menjadi resisten atau jadi jauh lebih kebal. Akhirnya nggak bisa dibunuh, harus ditambahin dengan dosis yang lebih tinggi atau dengan generasi yang lain bagus gitu seperti itu. Terus yang lain kalau misalnya kita terlalu banyak konsumsi antibiotik,
masyarakat biasanya kalau ke dokter kalau nggak dikasih antibiotik, langsung kayak saya harus sembuh. Saya tuh biasa sembuh dengan antibiotik, Dok. Betul, karena masyarakat di pacunya ingin cepat sembuh seperti itu. Akhirnya kalau kita terlalu berlebihan, flora normal atau memang bakteri yang ada di dalam tubuh kita jadi ikutan mati. Nah, itu yang akan menjadi penyakit di kemudian hari. Jadi sebenarnya dari resisten juga kita bisa menular. Misalnya lewat sentuhan tangan, misalnya dokter atau siapa orang lain yang akhirnya dia resisten terhadap antibiotik ini, dia punya anak karena hidupnya bareng, akhirnya si anak juga resisten terhadap antibiotik yang sama. Nah, itu kan berbahaya. Akhirnya pengobatannya kalau dia terjadi infeksi kita bingung nih mau kasih antibiotik yang mana lagi gitu. Harus yang generasi apa lagi. Nah, itu yang berbahaya yang akhirnya di dalam tubuh kita terlalu banyak mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Nah, itu pengobatan yang tidak tepat. Oke, itu seputar antibiotik. Jadi mungkin mitra saya sekarang semakin ada pandangan ya bahwa tidak boleh sembarang mengkonsumsi antibiotik. Itu harus berdasarkan resep dari dokter dan juga harus dosisnya disesuaikan ya. Gitu supaya tidak terjadi dan harus dihabiskan supaya tidak terjadi resistensi tadi gitu. Nah, kalau soal vitamin C Mbak nih gimana? Nah, ini biasanya bukan hanya untuk masyarakat tapi wanita juga pada tepatnya. Oh ya, jadi mau menjaga kecantikan, suntik Fit C, Kita tahu vitamin C itu banyak sekali manfaatnya selain antioksidan, dia juga pembentukan kolagen biar kulitnya makin celing gitu ya, dan makin nggak perlu suntik botox dan yang lainnya gitu. Kenyal. Akhirnya kita berpikiran untuk minum vitamin C dalam dosis yang tinggi. Nah, ini sebenarnya perlu nggak sih gitu? Pada dasarnya dalam tubuh kita sendiri kita cuman butuh dalam harian ya 50-100 mg. Kecuali dalam kondisi tubuh kita sakit. Kita butuh vitamin C dalam dosis yang banyak seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau model seperti ini yang udah dalam larutan sebenarnya memberatkan tubuh kita nggak sih gitu. Nah sebenarnya kalau dalam bentuk oral atau diminum seperti ini pada dasarnya kalau minumnya cuma sekali 2 kali oke, nggak apa-apa. Tapi kalau dijadikan lifestyle yang setiap hari, aduh badan capek sedikit langsung minum vitamin C dalam dosis yang besar. Emang khasiatnya langsung cepet. Tapi pada dasarnya kasihan organ yang di dalam tubuh. Dan paling parah adalah ginjal. Karena bayangkan kita minum 1000 mg, yang diambil cuma 50-100 atau minimal paling banyak 150 lah. Selebihnya dia akan tetap diabsorb dalam jumlah yang lebih dari 500 misalnya. Terus juga nanti dia di metabolisme dan paling parah adalah diekspresikan dan akhirnya ginjal kita kecapean. Benar. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang oral, dia ini masih ada proses namanya ATME. Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Masih dalam tahap absorpsi. Jadi nggak semuanya diabsorpsi gitu. Jadi kalau kita banyak minum, masih bisa dikeluarkan. Jadi masih lebih, gimana ya? Tidak lebih juga sih, maksudnya lebih agak sedikit lebih aman lah gitu ya, daripada yang disuntikan langsung. Nah gitu. Betul. Terus juga ini sama ya, seperti kalau kita larutkan akhirnya tetap dosisnya dalam jumlah yang tinggi dan ditambah dengan vitamin C, vitamin-vitamin yang lain yang sebenarnya dalam tubuh kita perlu nggak banyak-banyak banget gitu. Dari makanan aja sebenarnya cukup ya Mbak, kalau makanan kita sudah diatur dan bergizi ya. Betul, sebenarnya kita bisa dapat kecukupan vitamin C itu dari buah dan sayur. Dan itu udah cukup. Nah yang ini nih yang lebih berbahaya adalah suntik dalam megadosis. Yang akhirnya dia masuk ke dalam aliran darah. Ya, jadi dia udah nggak lewat absorpsi lagi gitu. Jadi dia langsung di pembuluh darah yang dosisnya sangat tinggi. Utuh ya semuanya. Betul. Dan bayangkan kalau wanita nih biasanya dia 1 bulan tuh bisa 2 kali. Jadi dalam 2 minggu dia suntik lagi ditambah dengan zat-zat yang lain yang menambah untuk produksi kolagen dan untuk kekenyalan kulit sendiri. Nah ini yang berbahaya adalah saat dosisnya terlalu tinggi di dalam pembuluh darah, pertama kali dia akan tetap mengelastiskan pembuluh darah. Lama-kelamaan malah yang berperan jadi lebih rusak adalah si pembuluh darahnya tadi. Awalnya kita punya sifat untuk antioksidan, lama-kelamaan terlalu tinggi terpapar zat kimia, akhirnya elastisitasnya juga jadi menurun. Selain itu juga kasihan ginjalnya. Kalau tadi diserapnya nggak terlalu banyak, kalau ini diserapnya banyak, yang diambil sedikit, yang dibuang banyak banget. Nah itu yang berbahaya. Dan apalagi fenomenanya adalah 1 bulan dia berapa kali suntik. Bayangkan. Itu padahal dia nggak sakit apa-apa. Wah, mau cantik susah ya. Iya, makanya dibilang beauty is pain ya. Tapi ini kayak pain banget kalau sampai menyerang ginjal. Betul, bagus kita balik lagi ke
yang alami, buah dan betul. sayuran yang ada di dalam Soman, seperti itu. Berarti mengkonsumsi vitamin C itu bukan berarti tidak boleh kan ya, tapi dalam dosis yang seharusnya. Kalau memang masih bisa secara alami, lebih baik dari buah dan sayuran yang memang mengandung vitamin C gitu ya. Jadi ini 1000 mg pun aku nggak ada gunanya minum sebanyak itu. Iya, akhirnya dibuang-buang juga. Dibuang-buang juga. Bahkan aku pernah tahu ada benar kalau misalnya dia tidak diserap semuanya, terus akhirnya kan dibuang melalui ekstrasi di ginjal segala macam, bahkan bisa mengkristal akhirnya jadi batu ginjal gitu, benar nggak tuh? Betul banget. Jadi dia akan menjadi batu oksalat yang akhirnya dia akan mengganggu fungsi ginjalnya. Kalau lama-kelamaan tetap kan di dalam darah juga. Nah akhirnya fungsi si ginjalnya untuk menyaring darah ini mulai seperti robot lah. Kalau dia terlalu banyak aktivitas yang memberatkan kerja si ginjal, akhirnya ginjal juga merasa kecapean. Jadi sebenarnya bukan hanya batu ginjal, lama-lama bisa mengganggu fungsi ginjal yang lain, terutama di fungsi penyaringannya. Wow. Nah itu berbahayanya sampai segitunya. Makanya bagus kita balik lagi ke yang natural. Betul. Gitu ya. Jadi takut sekarang. Terus sekarang Mbak nih punya apa lagi? Gambar-gambar apa nih? Biasanya masyarakat belum teredukasi tentang golongan dari obat-obatan tersendiri. Iya betul. Jadi kita memberi pandangan bahwa obat itu ada beberapa kategorinya, Dok. Yep. Biasanya kalau misalnya logonya seperti ini, logonya ada warna hijau dengan lingkaran hitam. Seperti ini dikatakan adalah obat bebas. Jadi masyarakat bisa bebas beli di apotik ataupun toko obat gitu. Setelah obat bebas, ada temennya lagi obat bebas terbatas. Nah ini seperti obat keras, tetapi dia masih bebas atau masih ada jumlah terbatas di apotik. Jadi sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter juga gitu. Terus yang ketiga ini obat keras dan psikotropik. Ini kita dengar beberapa pemberitaan baru-baru ini yang sedang mencuat. Betul. Jadi, obat tanpa resep dokter dan itu termasuk golongan psikotropik, Dumolid. Nah itu salah satunya adalah obat untuk penenang. Yeah. Nah itu dengan harus menggunakan resep dokter dengan dosis yang tepat juga ya. Betul, dan ada indikasinya ya. Betul. Nah kalau nggak gitu nanti dia akan menyebabkan susunan saraf pusat kita yang akhirnya nanti menyebabkan ketergantungan dan lama-lama bisa jadi halusinogen. Kecanduan juga. Nah ini yang berbahaya adalah narkotik juga. Nah ini sebenarnya suka banyak disalahgunakan. Makanya kalau di apotik penyimpanannya sangat rapat dan benar-benar ada tempat tersendiri untuk penyimpanan psikotropik dan narkotik itu sendiri. Wah, sepertinya jadi makin terbuka ya pikiran aku ya. Mudah-mudahan Mitra Sehat juga seperti itu. Jadi jangan sembarangan untuk mengkonsumsi obat-obatan sekalipun itu vitamin atau multivitamin atau suplemen gitu ya. Apapun yang berlebihan tidak baik untuk kesehatan dan akan lebih baik kita kembali lagi ke yang herbal. Dan kalaupun perlu mengkonsumsi obat-obatan harus dengan dosis yang tepat atas indikasi dokter, indikasi medis yang benar juga dan juga diresepkan oleh dokter gitu ya, supaya tidak sembarangan penggunaannya. Baiklah, kalau gitu nanti kita akan kembali lagi di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati gak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah ada di setiap tetes, Man. Nyewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Man. Jamu tetes. Soman sejatinya teman. Soman bisa Anda dapatkan di Rumah Soman dengan alamat Jalan Kapeh Panji kilometer 3 dari Simpang Jambu Aya arah ke Padang Lua, lebih kurang 1 km sebelah kanan samping minimarket Olga, dan pemeriksaan gratis menggunakan Quantum Resonance Magnetic Analyzer di Rumah Soman Bukit Tinggi. Hubungi Bapak Kris 0822 72 71 1818. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, memiliki khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitik beratkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat.
Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sel lah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Satu ginjal, tumor. Setelah saya mencoba Soman, hasilnya luar biasa. begitu kita sehat, silakan mencoba Soman. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektar itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Mitra Sehat, Anda masih bersama kami dalam obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Nah, kalau di segmen sebelumnya tadi pemirsa sudah lihat Dokter Gina dan Mbak Putri sudah menampilkan beberapa fakta. Ternyata fakta ini kebiasaan kita, terutama saya nih Mbak Putri ya. Mbak Putri, kita terkadang terlalu asumsi kita ya Dokter Gina ya, apabila sudah mau flu atau sudah mulai batuk-batuk. Nah, biasanya kita langsung minum vitamin C 1000 mg. Nah, ini sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan begitu. Artinya bukan yang baik gitu ya. Apalagi 1000 kg berat banget ya. Kasihan ya, tapi itu nggak lah ya. Ini Mbak Putri sebenarnya kenapa alasannya kita harus mengobati diri kita sendiri dulu sebelum mengkonsumsi tadi misalnya vitamin C yang berlebihan, kemudian juga obat-obatan yang lainnya. Iya, tapi sebenarnya gini, kalau dalam keadaan yang parah kayak misalnya flu berat, batuk berat, kita boleh konsumsi vitamin C. Tapi pada dasarnya yang vitamin C tadi sebutkan kan adalah sintetis. Bagus kita balik lagi ke alami kayak buah dan sayuran. Dan yang paling penting adalah bukan hanya vitamin C tapi komponen-komponen yang lain yang akhirnya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kita maksimal, kita konsumsi sesuatu yang akhirnya menjaga daya tahan tubuh kita, akhirnya kita nggak gampang sakit. Nah, akhirnya pengobatan-pengobatan juga akhirnya kita hindari gitu. Kita sehat tadi tanpa ketergantungan obat sampai tua seperti itu. Nah, seperti Soman ini gitu ya. Kalau Soman ini tidak menimbulkan penumpukan di badan, juga tidak membebani organ tubuh kita ya. 100% alami. Dan mungkin sambil kita cobain juga kali ya. Boleh. Sambil dijelaskan juga gitu kan ya Mbak Putri ya. Ini Dokter Doni nih langsung. Oke, jadi Soman mungkin yang belum pernah melihat bentuknya seperti ini. Botol ya, jamu dia herbal tetes ya, artinya cairan diteteskan, merah keunguan, kemudian pastikan sebelum Anda mengkonsumsinya, pastikan segel botol masih tersegel dengan belum terbuka. Kemudian pastikan belum expired. Itu ada keterangannya di bagian bawah botol dan juga ada kode produksinya. Yang paling pasti dibuka dulu ya dokter ya. Iya. Oh ya, dan penting juga kalau mungkin bagi para yang ingin membeli Soman di apotek toko obat, pastikan selalu Somannya itu masih terbungkus dalam kemasan, bukan dalam botolan saja. Dan masih ada hologramnya. Ada segel rekaman hologramnya. Itu penting sekali untuk menjamin keamanan kualitas produknya. Beda umur, beda jenis kelamin, beda cara minum nggak tuh dok? Tidak, hampir sama. Jadi Soman bukan obat, Soman ini herbal. Jadi aturan pakainya tidak sesaklek obat. Jadi dosisnya sangat-sangat fleksibel dan sangat-sangat individual. Ya, sebagai contoh, dosis yang saya minum dengan anak saya itu sama. Tapi anak saya nggak keracunan tuh, karena dia herbal alami, 100% natural. Jadi tidak ada risiko overdosis, keracunan dan relatif bebas efek samping. Karena dia natural. Dan kita udah uji toksisitas seperti itu. Dibantu dengan pengujian yang lain. Tadi kalau ada 3 kategorinya, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Pada dasarnya kalau jamu Soman ini dia agak unik. Karena pada dasarnya dia nggak perlu pembuktian. Tapi karena saking banyak masyarakat atau konsumen dari Soman yang konsumsi Soman, akhirnya kita ikutan harus nambah sesuai dengan secara ilmiahnya. Soman dibuktikan secara preklinis terhadap hewan. Dan juga ditambah dengan uji klinis untuk diabetes. Tadi kalau yang preklinis untuk kolesterol. Jadi memang bukan secara keluarganya pakai sembuh nih, minum Soman. Itu biasanya untuk jamu ya, khasiatnya. Tapi Soman juga dibantu untuk yang lebih saintifik, lebih ilmiah lagi. Jadi udah bukan katanya-katanya lagi, tapi kita bantu dengan pengujian-pengujian yang akhirnya kategori jamu iya masuk. OHT juga bisa dibilang masuk, karena tadi pada dasarnya dia dibantu dengan preklinis dan juga yang uji klinis fitofarmaka, tapi tetap dalam kategori jamu. Intinya kalau jamu lebih universal. Tadi kan
Dokter Gina sempat bilang, oh kalau fitofarmaka lebih bagus ya. Belum tentu dok. Nah, Fitofarmaka itu obat herbal yang indikasinya harus jelas. Jadi kalau misalnya obat herbal untuk ambien, ya hanya untuk ambien saja. Orang yang tidak ambien nggak boleh. Jadi hanya minum. satu fokus pada satu penyakit atau satu gejala saja ya. tertentu. Iya. Justru kenapa kami memilih bentuknya jamu supaya orang sehat pun bisa Bisa minum. Anak kecil. Anak kecil ibu hamil menyusui bisa semuanya semuanya sekali, bisa ya? semua golongan usia Anak dari saya 15 bulan bisa minum juga. boleh. Oh sudah punya anak dokter. Alhamdulillah. Awet muda ya. Awet muda. Ya. Dan juga tidak Soman, saya katakan Soman ini bukan suatu produk kesehatan yang spesifik ke satu jenis penyakit tertentu, tapi sifatnya adalah holistik. Ya. Kalau obat spesifik, obat diabetes ya untuk diabetes, obat hipertensi ya untuk hipertensi. Tapi kalau Soman dia holistik, all for one. Satu produk, semua penyakit boleh pakai Soman. Jadi hasilnya dahsyat ya dokter. Ya, tapi saya ingin garis bawahi karena sebagai dokter ya, Soman bukan pengganti obat. Nah, Nah, ini penting ya. Soman ini jamu, sekali lagi Soman ini jamu herbal ya. Dia bukan sebagai pengganti obat, tapi sebagai pendamping terapi medis dan fungsi utamanya untuk pencegahan supaya kita tidak jatuh sakit. Baik, langsung kita betul. coba. Dan mungkin membantu ini ya program Germas Kata dokter, tadi. kapan nyobanya ya? Tak mulu. Dokter ini sebaiknya dikonsumsinya kapan dokter? Pagi hari kah, siang hari atau malam? Saat dokter? lambung kosong. Saat lambung Ya, kosong. Oh jadi Mau sebelum tes makan Boleh dong, gitu ya? bantu dokter. Ini berapa tetes nih Mbak Putri nih kalau buat aku? 10 tetes, 15 Boleh. tetes, 20 nggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau dalam 15 keadaan tetes, normal pokoknya 7 sampai 10 tetes boleh. 3 kali sehari? 3 kali sehari. Ya, 3 kali ikuti sehari. waktu. Sebelum makan. Sebelum Berarti makan. pada saat lambung kosong ya. Kalau misalnya aku konsumsi hanya 1 kali sehari nggak apa-apa juga? Boleh saja. Boleh. Sebenarnya yang paling penting adalah dia masuk ke selnya, nutrisi. Oh, Pada gitu. dasarnya adalah nutrisi untuk si selnya. Oh, Dan iya. yang paling penting tadinya ini membantu untuk gerakan Germas tadi. gerakan masyarakat hidup gerakan sehat ya. masyarakat. Iya Jadi benar. belum minum gitu ya. Mari. Mari kita minum. Tapi dokter Doni saya juga pengen tanya nih, kalau seandainya mitra sehat yang sekarang masih mengkonsumsi obat-obat medis. Nah ini pada saat kapan dokter? Apakah bisa bersamaan atau Ya. bagaimana? Jadi intinya antara obat dengan herbal Soman bisa berjalan bersamaan. Yang penting waktu minumnya jangan bersamaan. Harus beda jeda waktu antara minimal 1 jam antara Soman dengan antara herbalnya dengan obat medisnya. Kenapa nggak boleh bersamaan dok? Karena obat medis biasanya zat kimia sintetik, sedangkan Soman ini zat kimia yang natural alami. Kalau diminum bersamaan, Somannya rusak oleh zat kimia tadi. Oh gitu. Jadi dikasih jeda waktu jeda gitu ya dokter ya. Doni ya. Enak juga ya dokter Gina ya. Iya benar. Jadi buat mitra sehat yang mungkin tadi pertanyaan-pertanyaannya belum sempat kita jawab di Tapi sini. kayaknya sebagian sudah terjawab juga kali dokter Gina Iya, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin dari kita tadi. betul, bisa ya. langsung menghubungi customer konsultan-konsultannya yang Ya. tertera di kemasan Soman ya. Nomor Di nomornya teleponnya. ada di Call sana ya. centernya sudah ada berarti ya. Sudah ada, ya. Mungkin bisa saya sebut. Boleh. Di 021 422 3000 atau layanan bebas pulsa kita ada di 0800 10 10 800. Sekali lagi nih call center Soman bukan nomor Mbak Putri ya. Iya. Jadi jangan sampai kalau Mbak Putri jadi curhat sama Mbak Putri ya. Panjang nanti. Terima kasih banyak Mbak Putri, terima kasih banyak Dokter Doni. Jadi kesimpulannya untuk hari ini nih ya mitra sehat ya. Sehat itu adalah sebuah investasi. Seperti tadi kita sudah mengatakan bahwa menjadi tua itu adalah suatu hal yang pasti. Tapi sehat di usia tua itu adalah suatu pilihan. Kadang kita nggak sadar kalau sekarang ini di usia-usia produktif, badan kita kayaknya nggak kenapa-napa, kita masih kayak nggak peduli sama kesehatan, gaya hidup tidak diperbaiki, tidak difikirkan. Tiba-tiba kita jatuh sakit, di situ baru kita menyadari bahwa sehat itu mahal. Betul sekali. Dan Nah. paling penting jadikan Soman sebagai solusi kesehatan pertama untuk Anda dan keluarga. Betul sekali. Kalau gitu saya Dikta Gina. Dan saya Reska Herla mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Demikianlah ulasan obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter bersama Soman, herbal tetes kesehatan.
Soman bisa Anda dapatkan di Rumah Soman dengan alamat Jalan Kapeh Panji kilometer 3 dari Simpang Jambu Aya arah ke Padang Lua, lebih kurang 1 km sebelah kanan samping minimarket Olga, dan pemeriksaan gratis menggunakan Quantum Resonance Magnetic Analyzer di Rumah Soman Bukit Tinggi. Hubungi Bapak Kris 0822 72 71 1818. Mendengarkan siaran Radio Harau bisa di waktu apa saja, di mana saja, dan di seluruh dunia. Install aplikasi Harau FM dari Play Store dan buka. Harau FM langsung bisa didengarkan. Asik. Harau FM di Tanjung Pati, radio kita bersama. Dendam masuki acara kita 20 lagu yo baru pulo. Sana papasan kirimkan salam.